Shalom, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini semua kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Renungan pagi hari ini saya akan berbicara tentang setia dalam perkara yang kecil. Saya ambil renungan ini dalam Alkitab, dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang setia tapi dalam ruang lingkup perkara yang besar. Kalau orang setia dalam perkara besar itu hal yang biasa. Seperti Yesus mengilustrasikan, ada seorang tuan memberikan talenta kepada 3 hambanya. Yang pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Setelah tuan memberikan talenta ini kepada hamba-hambanya dan dia pergi. Waktu kembali, hamba yang diberi 5 talenta berkata, "Tuan, aku telah melipat gandakan yang 5 talenta jadi 10 talenta." Demikian juga hamba yang kedua berkata, "Tuan, aku telah melipat gandakan dari 2 talenta menjadi 4 talenta." Namun yang 1 talenta ini marah. Dia marah dan dia berkata, dia melawan tuannya. Sehingga akhir dari cerita ini berkata bahwa yang mendapat bagian kebahagiaan bersama tuannya hanya 5 talenta dengan 2 talenta. Seharusnya 1 talenta ini dia perlu mengembangkan dan dia bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ini merupakan hanya ilustrasi, tetapi sebenarnya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang begitu banyak orang gagal bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena dia membandingkan apa yang dia miliki dengan orang lain. Dia kecil, sedangkan orang lain besar. Karunia, talenta yang dia miliki, seringkali yang membuat dia gagal tidak mengembangkan itu karena dia membandingkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan dengan orang lain. Dia membandingkan, kenapa Tuhan berikan dia besar dan saya kecil. Tetapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan ingin melihat apakah hamba yang 1 talenta ini dia setia tidak dengan perkara yang kecil. Tetapi dia tidak setia. Dan pada akhirnya yang menikmati berkat kebahagiaan hanya yang 5 talenta dan 2 talenta. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan upah yang besar dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita belajar dalam pada seorang tokoh Alkitab yang namanya tidak asing bagi kita, yaitu namanya Daud. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17, di sana menjelaskan bahwa Samuel mengurapi anak-anak Isai. Kita tahu bersama bahwa yang diurapi itu bukan anak-anak Isai yang gagah perkasa. Ketika anak Isai yang pertama tampil, yaitu Eliab, Samuel berkata, "Ini orang yang diurapi oleh Allah." Tuhan bilang, "Bukan. Karena orang yang tinggi dan gagah perkasa telah kutolak." Artinya jangan pandang, kata firman Tuhan, jangan pandang apa yang dilihat. Karena manusia cuma melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Setelah Eliab, Abinadab. Setelah Abinadab ada Syama. Sampai ketika kakak Daud ini lewat, sampai 7 orang lewat, Tuhan berkata tidak. Dan pada akhirnya yang diurapi menjadi raja adalah anak bungsu dari Isai, yang tidak diperhitungkan oleh kakak-kakaknya dan tidak mungkin menjadi raja dari segi kualifikasi dan ciri-ciri fisik. Tapi kenapa Tuhan tertarik memilih Daud menjadi raja yang menggantikan Saul? Ini pertanyaan luar biasa. Dari segi fisik, dari segi pengetahuan, Daud tidak layak sebenarnya. Tetapi menjadi layak Daud menjadi raja karena Daud memiliki hal yang tidak bisa dimiliki oleh kakak-kakaknya. Tuhan melihat hati Daud. Mengapa Tuhan memilih Daud? Yang pertama, Daud itu dia tinggal di padang, mengembalakan hanya 2-3 ekor kambing domba. Saudara-saudara bisa buka dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 28, situ menjelaskan bahwa ada kakak Daud, ya, maka Daud di situ berkata, "Kenapa kamu tinggalkan
kambing domba, 2-3 ekor kambing domba. Berarti benar bahwa Daud itu setia dengan perkara yang sangat kecil. Dari 2-3 ekor kambing domba, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Firman Tuhan berkata bahwa dia rela berkelahi dengan singa dan beruang. Dia merampas domba dari mulut singa demi 2-3 ekor kambing domba. Apa yang membuat Daud terpilih? Yang pertama, karena Daud memiliki tanggung jawab. Orang yang setia dengan perkara yang kecil, orang yang setia adalah dia bertanggung jawab. Hanya 2-3 ekor kambing domba, Daud rela mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin sekarang kita dipercayakan oleh Tuhan dari hal-hal yang kecil, tapi jangan pernah menyerah dan jangan berhenti. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, tekuni itu, tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dan lihatlah seperti Daud. Dari 2-3 ekor kambing domba, dia setia, dia bertanggung jawab. Tuhan percayakan dia menjadi raja bagi bangsa yang besar, yaitu Israel. Berarti benar kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat 10, bahwa orang yang setia pada perkara kecil, dia akan dipercayakan juga perkara-perkara yang besar. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.